moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, izinkan saya dan satu orang rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tarisa Agustria dengan NIM 34032100032, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 340210033. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pengendalian intern. Pengendalian merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, aktivitas pengendalian bank memberikan PIN atau Personal Identification Number sebagai alat pengendalian atas akses ke ATM. Dengan demikian, orang yang tidak berhak tidak bisa mengaksesnya. Perusahaan juga harus menerapkan pengendalian sebagai alat bantu untuk mengarahkan perilaku karyawan dan pelanggan. Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan atau dewan direksi dan manajemen secara keseluruhan. Dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan. Pengertian pengendalian intern menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Pengendalian intern yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempit, pengendalian intern hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Kedua, informasi bisnis akurat. Ketiga, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan menetapkan tujuan pengendalian internal untuk melindungi kepentingan perusahaan. Tujuan pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu tujuan pengendalian internal dimaksudkan untuk mendeteksi potensi kesalahan sebelum terjadi. Pengendalian internal terutama penting dalam bisnis. Tujuan pengendalian internal memberikan kohesi dan konsistensi untuk menetapkan protokol dalam bisnis. Dilihat dari tujuan yang telah disampaikan, maka sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control. Pengendalian internal akuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan, serta pengawasan fisik atas kekayaan. Kedua, pengendalian internal administrasi atau internal administrative control. Pengendalian internal administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan
terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit. Yang keempat, karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian intern. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer, merupakan posisi tertinggi dari suatu perusahaan. Seorang CEO bertanggung jawab untuk membuat keputusan demi keberlangsungan perusahaan. Posisi ini dapat dibilang yang paling populer dikenal oleh publik, karena CEO merupakan wajah perusahaan yang mengkomunikasikan visi misi dari perusahaan ke khalayak. Yang kedua, ada CFO atau Chief Financial Officer, adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Jabatan seorang CFO mungkin jarang didengar, karena seorang CFO cenderung bekerja di balik layar, khususnya yang berhubungan dengan uang. Beberapa tugasnya antara lain melakukan perencanaan keuangan, pencatatan, hingga semua yang berurusan dengan administrasi perusahaan. Yang ketiga ada controlling atau director of accounting dan finansial. Yang keempat ada internal audit committee. Unsur-unsur pengendalian intern menurut para ahli yang perlu dirancang dan diterapkan oleh manajemen perusahaan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko atau risk assessment, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi, dan komunikasi. Contoh penerapan prosedur pengendalian toko yang buka 24 jam. Memasang mesin kasir yang dapat menunjukkan dan merekam jumlah uang yang dicatat untuk setiap penjualan serta menyediakan struk pembayaran untuk pelanggan dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian intern yang efektif. Toko yang buka 24 jam dapat menggunakan tindakan-tindakan keamanan berikut ini untuk mencegah tindakan kejahatan, yaitu 1. Tempatkan mesin kasir dekat ke pintu keluar sehingga dapat terlihat langsung dari luar toko. Pekerjakan 2 karyawan untuk giliran kerja malam. Pekerjakan tugas keamanan. Yang kedua, setorkan kas ke bank setiap hari sebelum jam 3 sore. Yang ketiga, hanya menyimpan sejumlah kecil kas hanya khusus untuk kembalian di laci mesin kasir setelah jam 5 sore. Simpan kelebihan kas di brankas yang tidak dapat diakses oleh karyawan yang bertugas. Yang keempat, pasang kamera pengawas dan sistem alarm. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi, di mana semakin baik pengendalian internal, maka sistem informasi akuntansi akan meningkat dan begitupun sebaliknya. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, di mana semakin baik sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan akan ikut meningkat. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pengendalian internal juga dapat digunakan untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai materi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.